Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, kesehatan adalah hal yang paling utama. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingatkan jangan lupa mengisi absen yang telah Ibu share linknya di grup WhatsApp ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi taat kepada orang tua dan guru. Taat itu apa sih? Coba ada yang tahu nggak? Ya, taat itu artinya patuh, kita menuruti segala apa yang orang tua perintahkan ya. Nah, sebelum itu Ibu ingin menyampaikan salah satu ayat yang menjelaskan tentang taat kepada orang tua dan guru ya. Lebih khususnya taat kepada orang tua. Di sini dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 ini sangat jelas, kita tidak boleh berkata "ah" kepada orang tua. Misalnya kita disuruh ya, misalnya disuruh membeli makanan, "Ah, malas Bu, ah malas Pak." Nah, itu tidak boleh. Kita tidak boleh berkata "ah" kepada orang tua, apalagi membentaknya. Itu sangat tidak boleh ya. Nah, ada yang penasaran nggak sih Ibu akan menceritakan kisah tentang siapa? Nah, di sini Ibu akan menceritakan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Coba di sini ada yang tahu siapa itu Uwais Al-Qarni? Nah, oke, Ibu akan jelaskan. Uwais Al-Qarni hidup di zaman setelah Rasulullah wafat. Namun Rasulullah pernah bercerita tentang Uwais Al-Qarni pada Umar dan Ali tanpa pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini padahal belum bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tapi dia sudah menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang beliau tahu, lalu diceritakan kepada Umar dan Ali gitu ya. Kemudian Rasulullah berpesan kepada mereka gitu, jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untukmu, maka lakukanlah. Lantas apa istimewanya seorang Uwais Al-Qarni hingga Rasulullah sendiri meminta kedua sahabatnya untuk dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Uwais Al-Qarni? Kira-kira apa ya keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Apa yang menyebabkan Uwais Al-Qarni ini doanya itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya? Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman yang tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua renta, lumpuh dan buta. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia adalah pemuda yang bukan hanya taat dalam beribadah, namun ia juga taat kepada ibunya. Apa yang menjadi perintah ibunya, dia pasti akan melaksanakannya, termasuk saat ibunya ingin meminta untuk naik haji ya. Uwais Al-Qarni hanyalah anak yatim yang miskin. Jadi saat ibunya meminta naik haji, pikirannya menjadi kalut. Dia itu bingung gitu, gimana cara untuk mengabulkan permintaan ibunya ini, sedangkan dia itu tidak mau mengecewakan ibunya gitu kan. Nah, sedangkan untuk naik haji itu perlu perbekalan dan kendaraan, sedangkan unta saja mereka itu tidak punya. Uwais Al-Qarni itu tidak punya gitu, unta saja tuh tidak dimiliki oleh Uwais Al-Qarni. Namun Uwais Al-Qarni tidak patah semangat dan pantang menyerah dan tidak mau mengecewakan ibunya. Maka ia pun mencari cara untuk mengabulkan permintaan ibunya tersebut. Nah, salah satu caranya itu Uwais Al-Qarni membuatkan sebuah kandang di puncak bukit untuk seekor anak lembu miliknya. Jadi Uwais Al-Qarni ini membuat sebuah kandang di atas bukit yang tinggi untuk seekor anak lembu yang ia miliki.
untuk memberi makan dan mengembalikan lembu ke kandang, dan harus menggendong lembu itu naik turun bukit. Nah, itu jadi salah satu alasan Uwais Al-Qarni membuat kandang di bukit, agar ia bisa mengembalikan dan memberi makan lembu tersebut gitu ya. Tapi bukan hanya itu, alasan yang paling utamanya yaitu hal itu dilakukan setiap hari selama 8 bulan lamanya. Saat musim haji tiba, lembu Uwais Al-Qarni telah berbobot 100 kg, dan tubuh Uwais Al-Qarni sudah sangat kuat dan berotot akibat latihannya menggendong lembu naik turun bukit setiap harinya selama 8 bulan. Jadi sebenarnya tujuan utama Uwais Al-Qarni ini membuat kandang di atas bukit untuk lembunya tersebut adalah untuk melatih tubuhnya agar ketika ia ingin memberangkatkan haji ibunya, ia sudah kuat untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, seperti itu. Kemudian berangkatlah Uwais Al-Qarni dan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya yang tua renta itu sambil berjalan kaki selama perjalanan dari Yaman ke Mekah. Melewati padang pasar yang tandus dan panas, Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besar cintanya Uwais kepada ibunya, sampai ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Kemudian Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Seperti ini kira-kira doanya ya. Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku," katanya seperti itu. Lalu ketika Uwais Al-Qarni berdoa seperti itu, ibunya mendengar. "Mengapa engkau berdoa seperti itu?" katanya gitu kan. Kemudian Uwais Al-Qarni menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Jadi kadang kan mungkin di antara kita ketika kita berada di depan Ka'bah gitu ya, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Nah, tidak untuk Uwais Al-Qarni. Justru dia mendoakan ibunya agar diampuni dosanya karena dia ingin mendapat ridhonya. Hanya dengan ridho ibu gitu dia bisa masuk surga. Jadi dia berpikirnya seperti itu ya. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Kenapa bulatan putih itu disisakan oleh Allah di tengkuknya Uwais ya kira-kira? Nah, itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais. Jadi, mengapa Allah mensisakan bulatan putih di tengkuknya agar Umar dan Ali ini bisa mengenali siapa itu Uwais Al-Qarni gitu. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu yang banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini juga sangat jelas bahwa Uwais Al-Qarni ini salah satu pemuda yang Allah berikan Allah berikan keistimewaan ya, sehingga ketika ia berdoa maka Allah itu akan mengabulkan apa yang ia doakan gitu, siapa yang dia doakan, seperti itu. Nah, itulah salah satu kisah tentang seorang pemuda yang sangat taat, sangat cinta, sangat sayang kepada ibunya, dan baiknya kita harus mencontoh ya
hal tersebut, sifat-sifat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah kisah yang Ibu sampaikan. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan. Namun sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin memberikan kalian sebuah tugas, yaitu tugasnya coba kalian tuliskan apa saja hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Diketik saja tugasnya, kemudian dikumpulkan di grup WhatsApp saja. Baik, itulah kisah yang Ibu dapat sampaikan serta tugas yang Ibu telah berikan. Maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Dan Ibu tidak lupa mengingatkan kembali, jangan lupa mengisi absen yang telah Ibu share linknya di grup WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.